Guys, Ginosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Ginosis juga ngambil shortnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys, jernih gitu, kayak mulus lah kayak tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita. Oke guys, welcome back to Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Battle Road to Heaven Season 5 episode ke-34. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Shoyan harus menjalani fase-fase saat boy setelah ditinggal pergi oleh Dek Sun-er yang sudah dijemput kembali oleh klan Gu. Tidak hanya harus kehilangan kekasih kecil yang selama ini selalu berada di sisinya, Shoyan juga menerima penghinaan dari wakil ketua tentara hitam klan Gu yang membuatnya bersumpah untuk menjadi lebih kuat dan menjemput Sun-er suatu saat nanti. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana proses Shoyan dan kawan-kawan menerima penempaan api Yati yang jatuh yang harus diinterupsi oleh pecahnya pemberontakan api surgawi hati yang jatuh setelah bertahun-tahun terkurung di dalam menara. Waduh dudu, penasaran gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos kuy. Setelah perpisahan dengan Sun-er di hutan pegunungan Jianan, Shoyan pun kembali ke pavilion dengan perasaan sendu, hampa, amarah, serta rasa tidak berdaya yang bercampur menjadi satu. Apalagi ketika masuk ke dalam kamarnya, Shoyan masih mampu mencium aroma wangi sang Dewi Jianan yang tertinggal, membuatnya semakin terjun bebas dalam mode sad boy. Bahkan sampai berhalusinasi kalau Sun-er masih ada di sana, meski pada akhirnya bayangan indah itu harus hancur oleh pedihnya kenyataan. Selama ini Shoyan tidak menyadari bahwa Sun-er adalah keberadaan yang begitu penting dalam hidupnya. Baru sekarang saat keindahan itu sirna, Shoyan harus menelan pahitnya kerinduan. Yang kalau kata Dylan sih, berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Nah, karena Shoyan sekarang sudah menyadari betapa penting Sun-er baginya, tuan muda ketiga keluarga Shou itu semakin yakin dan bertekad bahwa apapun yang terjadi, dia akan mengembalikan Sun-er ke sisinya. Singkat cerita, masa-masa galau Shoyan telah berakhir dan waktu penempaan api jantung di menara pemunian Qi telah tiba. Yo, Liu Qing也来了。强榜前10就差你和柳琴了。好，萧炎。 林燕大哥，你怎么才来？ 10 besar daftar terkuat dengan antusias berkumpul di depan menara pemunian Qi tidak terkecuali Xian, Lin Suya, Lian, serta Liu Jing yang begitu datang langsung menyatakan pengakuannya kepada Shoyan berharap Shoyan mau menyambut ketantangannya lagi di masa depan. Obrolan itu direcoki oleh Xian yang juga ingin baku hantam, di mana keinginan itu tentu saja membuat Liu Jing ketakutan mengingat betapa barbarnya sang ratu kekerasan ini. Kejahilan Xian mampu dihentikan oleh Shoyan setelah ketua gerbang Pan itu berjanji untuk memberikan beberapa danwan setelah penempaan api jantung berakhir dan obrolan itu sepenuhnya diakhiri begitu pintu menara dibuka, disusul dengan kemunculan Su Jian yang mengumumkan bahwa penempaan api jantung akan segera dimulai. 人既然都到齐了，便进入炼气塔。 Di bawah pimpinan Su Jian, 10 peringkat teratas masuk ke bagian tengah menara. Itu loh tempat pertemuan pertama Shoyan dengan api hati yang jatuh. Masih ingat kan? Dalam ingatan Shoyan, sepertinya ada beberapa segel tambahan di area tengah tersebut yang menandakan mungkin saja keamanan di dalam menara pemunian Qi memang sudah ditingkatkan. Su Jian memimpin murid-muridnya turun lebih jauh ke dasar menara hingga sampailah mereka semua di hadapan sebuah ruangan megah yang pintu masuknya dijaga ketat oleh 2 panatua. 此处除了有守护的长老。 Begitu pintu ruangan dibuka, Shoyan mampu merasakan perasaan terbakar yang lebih intens. Hingga pemuda itu menyimpulkan bahwa mereka saat ini telah berada sangat dekat dengan tubuh asli api hati yang jatuh.
Di tengah ruangan terdapat sebuah tiang membara yang di atap ruangan hingga beberapa saat kemudian Sujian dan dua tetua lain mengekstrak radang api hati yang jatuh keluar dari tiang tersebut, di mana radang api itulah yang akan menjadi media penempaan api jantung yang akan dijalani oleh para siswa. Sujian membuka pelatihan itu dengan sedikit ceramah tentang radang api dan menceritakan betapa esensi api jantung ini sangat berguna bagi praktisi doling untuk membuka jalan menuju kelas doang. Di sisi lain manfaat yang begitu besar tersebut, Sujian juga mengingatkan bahwa murid-muridnya pasti akan menjalani pelatihan yang menyakitkan dan tidak menutup kemungkinan beberapa dari mereka akan mengalami kegagalan. Di tahun-tahun sebelumnya, setidaknya ada setengah dari keseluruhan siswa yang mengikuti pelatihan gagal menyelesaikannya. Baru setelah memastikan seluruh muridnya memahami penjelasannya, maka Sujian pun mengumumkan bahwa penempaan api jantung pun dimulai. 那就正式开始。既然我们愿意接受本人的请。 Satu persatu murid peringkat kuat memasuki plafon api yang mengelilingi tiang dan beberapa saat kemudian radang api jantung masuk ke dalam tubuh mereka mengirimkan esensi api jantung yang luar biasa pekat ke seluruh darah dan aliran ki para murid. Begitu pelatihan dimulai dan murid-murid tenggelam dalam fokus mereka masing-masing, para tetua mulai tenggelam dalam obrolan mereka sendiri. Mengira-ngira berapa banyak siswa yang akan melewati pelatihan ini dengan keberhasilan, tapi bukannya penasaran dengan jalannya pelatihan, ada yang lebih mengganggu pikiran Sujian yaitu tentang kondisi api surgawi hati yang jatuh. 尊患的封印尽数补全，自此以后，长老耗时5天，才将陨落心炎冲击时死。大长老放心，上次可是召集了所有的内人。陨落心炎最近可有异动？ Dua tetua yang melihat kekhawatiran Sujian berusaha menenangkan dengan memberikan kabar bahwa panatua-panatua akademi dalam telah dikumpulkan untuk berjaga-jaga. Dan lebih dari itu, roh api yang beberapa waktu lalu terus menunjukkan pemberontakan, tiba-tiba menjadi tenang. Sehingga mereka bisa bersantai sebentar. Selain itu, kalaupun roh api berhasil menembus segel yang dipasang pada dasar menara, mereka masih memiliki penghalang energi terakhir di puncak menara yang dipasang sendiri oleh kepala sekolah sehingga menerobos penghalang menara pemunihan ki adalah hal yang hampir mustahil dilakukan oleh roh api. 示范必出妖，这等历经岁月凝聚。陨落心炎想要冲破，绝无可能。 Meskipun begitu, Sujian masih tidak bisa menahan kekhawatirannya. Justru ketenangan yang tiba-tiba roh api itulah yang membuatnya semakin bertanya-tanya. Bagaimanapun, roh api hati yang jatuh telah terkondensasi selama bertahun-tahun. Dan ketika binatang buas itu berhasil menembus segel, maka tidak ada hal yang dia tinggalkan kecuali kehancuran untuk Akademi Jianan. Karena itulah, Sujian tidak mau mengambil resiko dan memerintahkan para tetua untuk mengetatkan penjagaan sementara dirinya akan turun ke lantai paling dasar menara untuk mengawasi pergerakan api hati yang jatuh secara langsung. 家伙，我要亲自下去看一眼。 Beberapa detik setelah mengumandangkan perintah, Sujian telah sampai di lantai paling dasar menara sebelum kemudian membuat satu lubang di segel penghalang untuk melihat dengan lebih jelas pergerakan roh api. Setelah memasuki penghalang energi, Sujian mengalirkan doki kedua matanya sehingga mampu melihat jauh ke dalam penghalang energi yang merupakan dunia magma tempat roh api disegel selama ini. Beberapa saat mengamati dunia magma tersebut, Sujian melihat air mendidih di dalamnya, tampak tenang dan tidak ada pergerakan yang berarti. Sementara itu mari kita lihat dulu keberjalanan proses penempaan api jantung yang diterima para murid, di mana penempaan itu memang benar sangatlah menyakitkan bahkan untuk pemilik api surgawi seperti Xiaoyan sekalipun.
Karena itulah tidak menunggu lama setelah pelatihan dimulai satu persatu murid dengan ketahanan pas-pasan tidak mampu menahan gempuran radang api hingga dua tetua pun dengan terpaksa harus mengeluarkan api jantung itu dalam tubuh mereka sebelum menimbulkan kerusakan fatal. Satu dari dua murid yang mengalami kegagalan jumlahnya bertambah hingga mencapai 4 murid dan menyisakan 7 peringkat teratas yang telah berhasil melewati masa kritis. Mereka adalah Shoyan, Ziyan, Lin Suya, Liu Jing, Han Yo, Lin Yan, dan Han Yu. Dari jumlah inilah dua tetua yang tadi cukup sedih melihat beberapa murid gagal bisa kembali tersenyum karena persentase keberhasilan di tahun ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita balik lagi ke lantai paling dasar menara di mana Sujian masih anteng dan santuy mengamati aktivitas dunia magma hingga tiba-tiba tiba-tiba saja bagaikan jai langkung yang datang tak dijemput pulang tak diantar, roh api jantung yang jatuh muncul di depan mata Sujian sebelum menubrukkan tubuhnya pada penghalang energi yang membuat seisi menara bergetar hebat. Tanpa pikir panjang Sujian langsung mengumumkan pada tetua akademi dalam untuk bergegas ke menara, sementara murid-murid yang masih ada di dalam menara harus segera keluar. Pengumuman menggelegar yang tiba-tiba itu tentunya membuat Shoyan dan murid lainnya kebingungan karena pelatihan api jantung yang mereka jalani belumlah selesai. Namun mereka tidak bisa berbuat apapun selain menuruti perintah tetua dan lari pontang-panting mencari jalan keluar dari menara sementara Sujian telah memulai pertarungannya dengan roh api hati yang jatuh. Meskipun Sujian bergerak dengan cepat dan menutup kembali retakan yang dihasilkan oleh roh api, kekuatan yang tersimpan berpuluh-puluh tahun itu tentunya tidak habis dengan mudah. Malah dihimpun dalam jumlah yang lebih jauh mengerikan, dibentur-benturkan selanjutnya. Beberapa saat kemudian dua tetua penjaga lantai dasar bergabung dengan Sujian dan dengan penuh perjuangan, ketiga tetua akademi Jianan itu berusaha menekan pemberontakan roh api hati yang jatuh. Di sisi lain, saking besarnya efek pemberontakan api hati yang jatuh, api-api yang sebelumnya terkurung di dunia magma mulai keluar, bahkan menembus lantai paling dasar dan mengganggu proses evakuasi para murid peringkat atas. Api tiba-tiba menyembur dari lantai dan langit-langit bangunan, hingga membuat Shoyan harus mengerahkan api inti teratai hijaunya untuk membuka jalan bagi teman-temannya keluar. Yang lebih menegangkan lagi, setelah berkali-kali menubrukkan tubuhnya ke penghalang energi, api hati yang jatuh akhirnya mampu menembus segel di dasar menara dan langsung membuat api meledak memenuhi area bawah menara pemunihan Qi. Untungnya Shoyan dan murid top lain berhasil bergerak dengan cepat dan keluar dari lorong tepat waktu sehingga tidak berubah menjadi daging panggang. Meskipun rasanya begitu banyak tanda tanya yang meluap di pikiran para murid, Shoyan tahu bahwa pemberontakan ini adalah masalah yang cukup serius. Dan karena itulah murid-murid lain harus segera keluar dari menara ini sebelum roh api benar-benar menunjukkan wujud aslinya. Tapi tepat ketika Shoyan telah mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan keluar menara, sebuah debuman mahadahsyat terdengar dari dalam lubang di tengah menara sebelum menjelma menjadi api membara yang menyebabkan seluruh murid hanya bisa membeku di atas kakinya.
这是什么东西啊？ Nah, sekarang kita move on dulu ke tempat lain di wilayah Sudut Hitam. Tepatnya di sebuah rumah kayu tengah hutan yang selama bertahun-tahun telah menjadi lokasi sakral di wilayah Sudut Hitam karena ditempati oleh alkemis terkuat sang kaisar obat Han Feng. Berbeda dengan hari-hari biasanya yang cenderung tenang, saat ini rumah kayu itu tidak hanya dihuni oleh Han Feng seorang diri, namun juga beberapa tokoh besar wilayah Sudut Hitam, yaitu pimpinan pelelangan 8 gerbang Yuan Yi dan ketua sekte api tanah yang sementara kita sebut aja Mbah Sukijan. Ban Lao, Yuan Menju, 你们来了。 Merupakan hal yang cukup langka, kaisar obat Han Feng yang biasa menyendiri di kedalaman hutan tiba-tiba mengumpulkan faksi kuat seperti ini. Sudah jelas bahwa satu-satunya alkemis tingkat 6 di wilayah Sudut Hitam itu ingin mendiskusikan sesuatu. Namun obrolan mereka harus dipending beberapa waktu karena masih ada satu lagi tokoh yang diundang oleh Han Feng. Barulah beberapa saat setelah menuangkan teh untuk kedua tamunya, sebuah kabut berdarah yang pekat muncul di cakrawala, melesat dengan cepat menuju rumah kayu dan menjelma menjadi sosok laki-laki tua yang berperawakan seperti hantu. Ya, dia adalah ketua sekte darah Fan Lo alias bapaknya Fan Ling yang dulu sempat dimodarkan oleh Shoyan pada awal season kelima. Masih ingat kan? Nah, berhubung semua orang udah diundang telah datang, Han Feng pun segera membuka pertemuan mereka hari ini. Han Feng menjelaskan bahwa sebagai seorang alkemis, dia telah mendambakan api surgawi sejak lama. Dan beberapa waktu terakhir dia merasakan esensi api surgawi yang berada di Akademi Jianan. Dari situlah Han Feng berniat meminta bantuan tokoh-tokoh besar ini untuk merebut api surgawi dari tangan Akademi Jianan dan menjanjikan dua hal pada masing-masing tokoh apabila dirinya benar-benar bisa mendapatkan api surgawi. 其他人还好，学院内有异火气息波动。今日我再次感知到，藏有异火，我便怀疑在迦南学院的内院中，早在多年前。 Meskipun kepala sekolah Akademi Jianan adalah sosok yang luar biasa kuat dan tidak ada satupun praktisi di wilayah Sudut Hitam yang berani memprovokasinya, Han Feng telah memastikan bahwa Mang Tianxi telah pergi bertahun-tahun dan sekarang hanya ada beberapa orang kuat saja yang berjaga di Akademi, termasuk di dalamnya tetua pertama Sujian dan wakil Akademi luar Hujian. Han Feng sudah menemukan cara untuk menyusul ke Akademi terbaik di benua Dou tersebut dan dia yakin bahwa tidak akan ada banyak orang yang mampu mengganggu rencana mereka. 韩某内院一直被阵法所隐藏，恐怕。不过，迦南学院的内院，巴山门听从药皇调遣，我弟也自有办法。 Edian, iya si murid durhaka Han Feng akhirnya muncul juga nih. Dan kalau sesuai spoiler yang kita lihat dari novelnya, harusnya Han Feng dan komplotannya bakal muncul di Akademi Jianan untuk merebut api surgawi hati yang jatuh minggu depan. Artinya apa? Artinya Shoyan bakal ketemu Han Feng untuk pertama kalinya dan Abah juga akan melihat murid yang sudah mengambil nyawanya puluhan tahun yang lalu. Aduh dudu, penasaran gimana pertemuan Han Feng dan Shoyan dan YOLO? Nantikan terus update pembahasan hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, selamat berweekend ria. Bye bye.